Oke web, kembali lagi dan saya Arya di Highstar Workshop. Nah, kali ini saya akan membahas nih bagaimana cara memilih tipe cam di camnya, khususnya itu cam BRT. Karena di sini BRT itu ada 3 pilihan cam. Pertama tipe S, T dan juga tipe R. Nah, bagaimana cara memilih tipe cam yang sesuai dengan yang dibutuhkan? Pertama, di sini untuk seri S itu adalah diperuntukkan untuk motor standar. T itu adalah tune up dan R itu adalah racing kompetisi. Nah, ini saya akan berbagi tips gimana sih cara memilihnya nih tipe 3 tipe cam ini yang dia akan digunakan pada motor-motor kita atau motor kalian. Jadi pertama di sini saya akan jelaskan karena ini menurut saya dan yang selama ini saya gunakan di bengkel Highstar Workshop. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lebih bisa tambahkan di kolom komentar. Pertama, di sini untuk tipe S biasa saya menggunakan di motor yang benar-benar standar. Itu spek yang benar-benar standar yang biasa akan digunakan untuk harian. Biasanya karena tipe cam untuk cam standar itu adalah yang digunakan tipe jarak pendek atau yang stop and go. Nah, tipe T itu biasanya saya gunakan untuk tune up dan tipe R itu biasa saya gunakan untuk bore up yang racing kompetisi. Dengan 3 cam ini biasanya saya membedakan dengan kompresi. Pertama, untuk S ini memang benar-benar untuk standar. T ini biasa saya gunakan untuk biasanya untuk motor bore up juga bisa. Yang tipe porting polish, yang ganti throttle body biasa saya menggunakan tipe T. Atau bore up pun selama klepnya masih menggunakan standar, saya kadang masih menggunakan yang tipe T karena rata-rata head standar itu apabila kita langsung pasang tipe R pasti ada penyesuaian, entah itu di klep ataupun di setengan klep, karena overlapnya yang tipe R itu jauh lebih tinggi daripada yang tipe T. Nah, itu kenapa? Makanya contohnya di Honda CR-F, setiap saya bawa Honda CR-F saya kadang menggunakan tipe T untuk head yang masih standar. Saya rata-rata menggunakan yang tipe T, dan apabila saya menggunakan tipe R saya akan meng-cutting untuk di bagian head. Itu headnya saya cutting, gap dari klep ini saya akan modifikasi sedikit agar ketika overlap klep in dan X itu tidak saling bersentuhan yang bisa menyebabkan klep itu bengkok. Nah, sedangkan untuk R biasanya saya akan gunakan di motor yang sudah bore up dan klepnya itu sudah diganti menggunakan klep besar, karena biasanya motor yang sudah menggunakan klep besar itu gap antara klep in dan X itu pasti sudah berubah, tidak sesuai standar. Karena contohnya standarnya itu 3 mili, tapi setelah dirubah sudut biasanya dibuat itu antara 4 sampai 5 mili. Nah, itu dia perbedaannya. Dan untuk karakter di sini tipsnya itu kalian bisa pilih melalui dilihat paling simpel itu dari overlap. Nah, kenapa? Karena overlap itu juga mempengaruhi terhadap tingkat pertama konsumsi bahan bakar dan juga akselerasi dan juga top speed. Nah, kenapa konsumsi bahan bakar? Nah, misalkan seperti ini, motor kalian itu standar, kalian gunakan overlap yang tinggi, otomatis power bawah motor kalian itu akan kedodoran atau loyo. Karena apa? Karena pertama overlap itu terlalu lama, jadi ketika awal langkah hisap dan akhir langkah buang itu kan terjadi overlap. Nah, di sana ada bahan bakar yang baru ikut terbuang, kedorong keluar karena overlapnya yang terlalu tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa boros. Sedangkan untuk tenaga biasanya overlap semakin tinggi itu top speed semakin enak, tapi dengan catatan kompresinya itu pasti meminta lebih tinggi. Dan itu salah satu cara kami di Highstar Workshop mengakali atau memberikan siasat untuk mengakali agar bawah motor itu ketika kita menggunakan cam tipe R itu bisa terbantu. Nah, untuk sedangkan tipe R biasanya itu sudah spek yang tidak memikirkan bahan bakarnya irit atau boros. Biasanya kita cari yang paling aman dan yang paling enak. Jadi kita kadang mengorbankan power demi kenyamanan pertama. Nah, itu cara paling simpelnya. Nah, kenapa saya bilang cam tipe T itu masih bisa digunakan untuk bore up tapi klep standar. Kenapa? Karena durasi cam tipe T itu biasanya tidak terlalu besar, overlapnya itu kurang dari 3 biasanya. Jadi untuk power bawahnya itu masih enak, tapi untuk power atasnya biasanya kedodoran karena durasinya kecil dan overlapnya yang kecil. Tapi bisa disiasatin dengan mengganti throttle body yang lebih besar.
Nah, jadi biasanya untuk di Highstar Workshop saya untuk bore up, untuk motor yang bore up menggunakan klep standar saya menggunakan tipe T, sedangkan motor bore up yang menggunakan klep besar saya menggunakan tipe R. Contoh simpelnya seperti ini. Saya garap CRF klep standar dengan kebutuhan herek, saya pasti menggunakan tipe R. Nah, kenapa? Karena pertama headnya itu pasti saya modifikasi, bagian klepnya itu saya cutting, saya buat gapnya itu lebih dari standarnya. Nah, di sana saya buat agar ketika overlap, ketika di dial, klep in dan X itu tidak saling bersentuhan. Karena apabila bersentuhan itu bisa menyebabkan klep itu bengkok, piston itu kena imbasnya bisa juga pecah. Nah, itu dia. Jadi untuk sebelum pemilihan cam disesuaikan dulu nih kebutuhan motornya itu di upgrade nih untuk apa. Biasanya untuk standar saya pakai untuk yang spek benar-benar motor standar. T saya gunakan untuk standar yang upgrade porting polish, ganti total body, ganti knalpot racing. Saya masih bisa menggunakan yang tipe T. Sedangkan yang sudah menggunakan klep besar, saya mewajibkan menggunakan tipe R. Dan untuk tipe-tipenya itu banyak sekali pilihan, bisa dilihat dari overlap. Semakin besar overlap X, otomatis tenaga atas semakin enak. Semakin besar overlap in, otomatis tenaga bawah semakin kuat. Jadi itu dia perbedaan secara paling simpel memilih karakter cam melalui overlap. Jadi sebelum kalian bore up, tentukan dulu nih motor kalian ini akan dibuat ke arah mana dan kebutuhan kalian ini apa. Jadi agar sesuai dengan komposisi spek yang akan kalian buat dan budget yang akan kalian siapkan. Nah, itu cara paling simpelnya mengenai cam dari BRT. Karena banyak banget yang nanyain, Bang, kalau cam BRT yang enak untuk spek 68 pakai tipe apa? Nah, saya pasti tanya balik, itu headnya pakai apa, Mas? Kalau teman-teman jawab klep standar, saya pasti bilang pakai tipe T. Kalau bilang head saya sudah pakai klep 3429, saya pasti sarankan pakai tipe R. Sedangkan untuk R berapa? Karena banyak tuh, T1 sampai T5, R1 sampai R hampir sampai 30-an ada. Nah, itu pemilihannya bisa dilihat tuh dari karakter cam itu berbeda-beda. Dan untuk menganalisanya itu butuh pengalaman yang cukup banyak karena harus mencoba satu-satu. Jadi untuk cam itu saya ada beberapa cam tipe BRT yang paling sering saya gunakan itu rata-rata T1, R1, dan S1. Nah, itu yang paling banyak. Tapi untuk khusus yang sudah tidak menginginkan, tidak memikirkan boros iritnya itu saya biasa request. Jadi camnya itu saya request sendiri, sesuaikan dengan spek yang saya buat. Saya buat semaksimal mungkin dan yang paling utama adalah seawet mungkin. Bagaimana caranya? Karena tetap saya beracuan pada motor standar, gimana kita membuat motor ini agar tetap nyaman digunakan untuk jalan pelan, untuk santai tetap enak, tapi untuk top speed juga tidak ketinggalan teman yang lain. Itu dia tips dari saya cara memilih paling simple, yaitu dengan melihat kebutuhan kalian untuk apa, tipe cam dan juga overlap. Nah, ini dia tips dari saya untuk pemilihan tipe cam BRT. Jadi untuk kalian sebelum order cam BRT sebaiknya disesuaikan dulu kebutuhan kalian untuk apa. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk memilih tipe cam yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.